Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Syuhada yang kita cintai ini untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu agama Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini mempermudah jalan kita untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tanpa kita sadari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah lisan. Dengan lisan ini kita bisa berkomunikasi, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ini adalah sebuah nikmat. Dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah ingatkan tentang nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata? Dua mata ini merupakan nikmat. Kita bisa melihat dunia dengan keberadaan dua mata ini. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa lisanan wa syafatain. Demikian juga lisan dan kedua belah bibirnya. Dengan anggota tubuh ini kita bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mengetahui bahwa lisan itu merupakan suatu nikmat, maka apa kewajiban seorang muslim ketika dia mendapatkan nikmat, ibu-ibu? Dia harus bersyukur. Ya, dan dengan syukur inilah Allah Subhanahu wa taala akan menambah kembali nikmatnya untuk kita. Dalam sebuah ayat yang sudah sering sekali kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian bersyukur atas nikmat yang aku anugerahkan, la azidannakum, maka sungguh aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Maka nikmat lisan ini perlu kita syukuri. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mensyukuri nikmat lisan? Secara umum, para ulama menyebutkan cara seorang hamba untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya itu ada tiga. Yang pertama, kembali kepada hati. Yang kedua, kembali kepada lisan. Yang ketiga, kembali kepada anggota badan. Yang pertama, dia syukuri nikmat tersebut dengan hatinya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dengan hati? Yaitu di hatinya dia mengakui bahwa nikmat yang dia dapatkan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hasil kerja kerasnya, bukan hanya karena kepintarannya. Hati-hati kita jangan seperti Qarun
Ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang demikian banyak, dia katakan ini semua karena kecerdasan saya. Hati-hati. Ini kufur nikmat. Tapi hati kita harus mengakui ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hati yang bersyukur. Kemudian yang kedua dengan lisannya, dia ucapkan alhamdulillah, dia puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, dia manfaatkan nikmat tersebut ya dalam ketaatan. Bukan kemudian dia pergunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, kita saja dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, ya, memberikan suatu anugerah kepada kita, maka kita akan malu untuk memaksiati atau untuk durhaka kepada orang tersebut. Misalnya ada seseorang, ya, dia hidupnya kekurangan, lalu ada orang yang masya Allah baik hati sekali memberikan kebutuhannya, mencukupi kebutuhannya, maka dia akan malu untuk bersikap durhaka kepada orang tersebut. Ketika orang tersebut memerintahkan untuk melakukan sesuatu, pasti dia akan tergerak untuk melakukannya. Kenapa? Karena dia hutang budi. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita hutang budi dengan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sangat luar biasa. Maka nikmat tersebut harus dipergunakan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jangan kufur nikmat. Diberi nikmat oleh Allah justru dipakai untuk bermaksiat. Nah, kembali kepada nikmat lisan tadi, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita pun harus menggunakan nikmat lisan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Enggak boleh bagi seorang hamba sembarangan dalam menggunakan lisan ini. Karena lisan ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan, maka dia harus pergunakan lisan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala aturkan. Lalu bagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala terhadap penggunaan lisan? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana seharusnya seorang hamba itu menggunakan lisannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ada dua pilihan bagi dia dalam menggunakan lisannya. Falyakul khairan. Yang pertama, hendaknya dia berkata yang baik. Lisannya itu hanya dipergunakan untuk mengucapkan yang baik-baik saja. Berzikir, memberikan nasihat, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika bertemu dengan saudaranya sesama muslim, dia pergunakan lisannya untuk mengucapkan salam. Jadi dia pergunakan lisannya untuk yang baik-baik saja. Lantas yang kedua apa? Bagaimana dia menggunakan lisannya untuk perkara yang kedua? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakul khairan aw liyasmut." Kalau tidak dia gunakan untuk berkata yang baik, maka hendaknya dia apa? Diam. Cuma dua pilihannya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, cara kita menggunakan lisan ini agar sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, yaitu kita hanya mengatakan yang baik saja. Kalau tidak bisa maka diam. Nah, ini yang mungkin berat sekali, ya, berkata yang baik. Kenapa? Karena banyak sekali ucapan-ucapan itu yang lezat, yang menggoda kita untuk mengucapkannya dengan lisan kita. Ya. Kadang kalau ada waktu luang kumpul sama teman-teman, nah ini juga Bu ya, sering sekali ibu-ibu itu kumpul dengan teman-temannya. Awal-awalnya yang dibicarakan itu masih baik-baik, tapi kalau sudah terlalu lama berkumpul, kehabisan bahan pembicaraan, yang dibicarakan adalah aib orang lain. Maka ini satu hal yang perlu kita luruskan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Mari kita jaga lisan kita. Kita jadikan lisan ini sebagai wasilah, sebagai sesuatu yang bisa mengantarkan kita pada surga. Jangan kemudian kita jadikan lisan ini justru menjerumuskan kita pada murka Allah Subhanahu wa taala yang berujung pada neraka. Nauzubillah. Maka
ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah di pagi yang cerah ini kita akan membahas salah satu penyakit-penyakit lisan, yaitu mengungkap aib dan menyebarkannya. Dan ini berlaku umum, ya. Baik aib itu adalah aib pribadi, apalagi aib orang lain. Nah, ini sering sekali terjadi di tengah-tengah kita. Seseorang mengungkap apa yang merupakan aibnya, yang harusnya ditutupi. Suatu cacat yang ada pada dirinya, kemudian dia sampaikan, bahkan dia bangga dengan aibnya tersebut, dia sebarkan kepada kepada orang lain. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Seluruh umatku ini dosanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang mujahirin. Ya. Siapa itu mujahirin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mujahidin ya. Kalau mujahidin itu orang yang berjihad. Ini mujahirin, orang yang menjahar. Kalau sholat itu, bacaan sholat ada yang sir, ada yang jahar. Kalau sir itu dibaca dengan lirih, kalau jahar dibaca dengan suara yang keras. Jahar itu artinya dia menampakkan. Ya. Maka semua umatnya Muhammad SAW itu akan dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang menampakkan. Wa inna munal mujahirah an ya'mal rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu faqad satarahullah. Siapa itu mujahirin? Orang yang menampakkan perbuatan dosanya, yaitu orang-orang yang dia melakukan dosa di waktu malam, dan di pagi hari sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya tersebut. Dosanya itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul ya fulan alimtal barihah kada wa kada, ya. Tapi kemudian apa yang dia lakukan? Sebenarnya dosanya sudah ditutup oleh Allah, aibnya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi keesokan harinya dia cerita kepada temannya, ya fulan, ya, alimtal barihah kada wa kada. Tahu enggak kamu, tadi malam aku telah melakukan perbuatan demikian dan demikian. Ya, dia pamerkan perbuatan dosanya. Padahal selama malam itu Allah Subhanahu wa taala sudah tutupi. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, enggak boleh kemudian kita mengumbar aib pribadi kita. Ya, hendaknya seseorang dia berupaya untuk menutup aibnya. Apa yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian dia bongkar. Nah, ini seringkali kita melihat ya, sebagian orang suka mengumbar aibnya. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika berbicara tentang syarat taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan syarat taubat itu ada 3. Yang pertama ya adalah al-iqla, dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Tidaklah seseorang itu dikatakan dia telah bertobat ya selama dia masih melakukan perbuatan maksiat tadi. Saya bertobat minum khamar, tapi minum khamarnya masih jalan. Saya bertobat dari zina, tapi zinanya tetap jalan. Enggak. Orang yang bertobat dia tinggalkan perbuatan maksiatnya. Kemudian syarat yang kedua ya, adanya penyesalan, an-nadam. Adanya penyesalan. Nah, orang yang mengumbar aibnya, apa yang dilakukan di masa lalu tanpa ada rasa penyesalan sama sekali, bahkan dia bangga dengan apa yang dia lakukan, maka dia dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Ya. Kemudian yang ketiga, syarat taubat tersebut kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah dia punya azam, punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jangan kemudian saya meninggalkan maksiat tapi bulan depan mengulangi lagi insyaallah. Jangan, tapi dia sudah punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiatnya. Maka aib itu perlu disesali, bukan kemudian dibanggakan. Dia tutup
jangan sampai kemudian orang tahu, kecuali kalau memang ada kemaslahatan. Misalnya dia ingin memberikan nasihat kepada seseorang, kamu jangan seperti itu, saya dulu pernah seperti itu, akibatnya begini. Nah, jadi masalah, ada kemaslahatan di sana. Tapi kalau dia ingin membanggakan dirinya bahwa dia dulu pernah melakukan ini, ya demikian dan demikian, ini satu hal yang keliru. Apalagi kalau dia mengklaim bahwa dia sudah bertobat. Aib itu harus ditutupi. Ya. Apalagi ketika aib itu berkaitan dengan orang lain. Nah, ini lebih parah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan orang yang menyebar aib saudaranya. Ini seperti para pemakan bangkai. Dalam surat Al-Hujurat, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah, atau wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah, ya, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu, ya, padanya terdapat dosa. Lalu kata Allah, wala tajassasu, dan janganlah kalian itu saling tajassus. Tajassus itu saling memata-matai, ya, mencoba untuk mencari-cari kesalahan saudaranya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah sebagian di antara kalian menggibahi sebagian yang lain. Apa artinya ghibah? Dia ungkapkan sesuatu aib dari saudaranya yang saudaranya tidak suka kalau itu diungkap. Lalu apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan daging bangkai saudaranya? Tentu dia tidak menyukainya. Tidak ada di antara kita yang suka untuk memakan daging yang sudah jadi bangkai, apalagi itu adalah bangkai saudaranya sendiri. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan ayat ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan orang yang suka mengumbar aib saudaranya itu seperti pemakan bangkai, untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu sangatlah menjijikkan. Tapi coba kita lihat sekarang, ya, acara mengumbar aib ini malah dibikin sebagai salah satu program televisi, ya, acara ngumbar aib, bahkan slot iklannya penuh. Padahal kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala katakan orang yang mengumbar aib saudara itu sebagai pemakan bangkai? Untuk menunjukkan itu menjijikkan. Ternyata ada sebagian orang yang suka dengan perkara-perkara yang menjijikkan. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan jerumuskan kita kepada akhlak yang demikian buruk dan menjijikkan ini. Setiap kali ketemu ngerumpi, ini hati-hati ya. Kebanyakan kita itu terjerumus pada perbuatan mengumbar aib karena kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik. Ibu-ibu punya waktu luang tapi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kumpul-kumpul dengan teman-temannya, ya, ngobrol kesana kemari, menghabiskan waktu, akhirnya mulailah membicarakan aib orang lain. Alangkah baiknya kalau dia manfaatkan waktunya itu untuk hal-hal yang bisa menambah berat timbangan amalan kebaikannya di akhirat. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewafatkan kita, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah ingatkan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian itu berupaya untuk lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka dia pasti akan mendapati kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara yang tampak dan perkara yang tersembunyi. Lalu Allah akan kabarkan apa yang selama ini kalian kerjakan. Maka jangan kemudian kita sia-siakan waktu kita
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan banyak lagi dari para ulama menyebutkan bahwa yang menyebabkan seseorang terjerumus pada perbuatan dosa adalah dia tidak memanfaatkan waktu luangnya. Disitulah setan masuk. Coba dia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang baik, ya. Dia baca buku-buku agama, berzikir kepada Allah, tilawatul Quran, ya. Kalau memang dia harus berkumpul dengan, ya, teman-temannya, dia berkumpul dengan teman-teman yang baik, yang saling menasehati, tawasau bis sabri wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mewasiatkan dalam kesabaran dan juga dalam kebenaran. Habiskan waktu kita untuk hal-hal yang baik. Karena kalau tidak, ya, kita akan terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Di antaranya adalah mengumbar aib. Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang suka mengumbar aib, terutama aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bongkar aib-aibnya di dunia. Dia akan dipermalukan oleh Allah. Ini hati-hati. Orang yang suka ngumbar aib saudaranya, ini akan diumbar pula aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menutupi aib tersebut. Al-jaza'u min jinsil amal, kata para ulama. Balasan itu sesuai dengan amalan. Orang yang suka mengumbar aib saudaranya, maka dia akan diumbar pula aibnya oleh Allah. Allah bongkar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah." Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya, namun imannya belum masuk ke dalam kalbunya. La taqtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim. Janganlah kalian menggibahi sesama muslim, dan janganlah kalian mencari aib-aib mereka. Ya. Kenapa? Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'illahu auratahu. Karena barang siapa yang mencari aib sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bongkar aib-aibnya. Wa man yattabi'illahu auratah yafdahu fi baitih. Dan barang siapa yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aibnya, maka aib itu akan terbongkar walaupun dia menyembunyikan dirinya dalam rumah. Enggak kemana-mana, aibnya itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita tidak ingin dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibongkar aib-aib kita yang selama ini kelihatan sebagai wanita salehah, padahal di rumahnya dia gemar bermaksiat, lalu dia suka membongkar aib-aib orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permalukan dia, ya, di hadapan khalayak ramai. Maka ini yang pertama, akibat yang akan didapatkan oleh orang yang suka mengumbar aib saudaranya. Kemudian yang kedua, ini di dunia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aib-aibnya. Dulu dia punya masa lalu demikian yang sudah berupaya dia tutupi, dibongkar oleh Allah. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, di akhirat nanti orang yang suka mengumbar aib saudaranya, dia akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiahnya apa? Dia akan diberikan kuku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari tembaga. Kemudian apa yang terjadi? Di akhirat nanti dia akan mencakar wajah dan dadanya sendiri. Nauzubillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas langit. Ya. Kemudian Jibril alaihissalam memperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berbagai macam siksaan yang akan dialami oleh para pelaku kemaksiatan di akhirat nanti. Beliau mengatakan, lamma urijabi marratu biqaumin lahum adfarum min nuhas. Ketika aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku melalui satu kaum yang dia atau mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Yahmishuna wujuhahum wa sudurahum
Kemudian mereka mencakarkan kuku-kuku tersebut ke wajah-wajah mereka dan kepada dada-dada mereka. Luar biasa, ya. Dan azab di neraka itu dia selalu berulang. Artinya ketika dia mencakar wajahnya, kemudian wajahnya habis robek-robek semua, sobek-sobek semua, maka Allah akan kembalikan lagi seperti semula. Kemudian dia sobek-sobek lagi, dia robek-robek lagi, Allah kembalikan lagi. Ya. Maka kemudian Nabi SAW bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka ini wahai Jibril? Qala haula alladhi ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka ini wahai Muhammad adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan merusak kehormatan sesama. Ya, dia umbar aib-aib saudaranya, ya, dia umbar kekurangan-kekurangan saudaranya di hadapan khalayak ramai. Maka hati-hati ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Ini adalah ancaman yang sangat mengerikan pada hakikatnya bagi orang yang suka membicarakan aib-aib saudaranya. Ya. Demikian juga dalam hadis yang lain, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan dibawakan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala bi muslimin aklatan au uklatan fa innallaha yut'imuhu mithlaha minal jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia cari makan dengan merugikan seorang muslim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makanan kepadanya dengan makanan dari neraka jahanam. Nah, ini hati-hati. Seorang yang dia mencari makan tapi dengan cara merugikan seorang muslim, mengambil hak seorang muslim, mengambil harta seorang muslim tanpa hak, maka Allah akan berikan kepadanya, ya, makanan dari neraka jahanam. Ya, ketika menjelaskan hadis ini, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, pengajar di Masjid An-Nabawi, beliau menyebutkan termasuk orang yang menjatuhkan karir, ya, teman kerjanya agar dia bisa menempati posisi tersebut. Ya, jadi misalnya ada orang nih, ya, dia ingin jadi kepala suatu instansi, ada saingannya temannya ini sebenarnya berhak untuk menjadi kepala instansi tersebut, tapi dia jatuhkan kehormatannya agar dia bisa menempati posisi tersebut. Maka ini termasuk mencari makan dengan merugikan saudara samamu muslim. Maka hati-hati, ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan makanan dari neraka jahanam. Qala wa man kusiya bi rajulin muslim fa innallaha ta'ala yaksuhu min jahannam. Barang siapa yang cari pakaian, dia cari duit untuk beli pakaian tapi dengan menjatuhkan sama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pakaian dari neraka jahanam baginya. Qala wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang dia berdiri di hadapan kaum muslimin menjatuhkan kehormatan saudaranya karena riya dan sum'ah. Jadi ada seorang saudaranya melakukan suatu perbuatan maksiat, kemudian maksiat ini dia ungkap di hadapan khalayak ramai karena riya, karena dia ingin dipuji. Oh, aku telah mengungkap atau aku telah membongkar maksiatnya si fulan, ya. Kemudian orang-orang memuji kesolehannya, maka nanti di akhirat pun dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai orang yang riya dan sum'ah. Maka hati-hati, ya, kalau kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, ini harus berangkat dari niat yang tulus, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Terkadang sebagian orang dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bukan untuk meluruskan kesalahan, tapi untuk menjatuhkan saudaranya. Maka hati-hati, barang siapa yang melakukan ini semua, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Ya. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengungkap aib saudaranya. Namun para ulama memberikan batasan. Jadi di sana ada
ghibah yang diperbolehkan. Boleh bagi kita untuk membuka aib saudara kita kalau di sana ada kemaslahatan. Nah, ini yang perlu kita tahu rambu-rambunya. Hukum asalnya, ya, hukum asalnya seseorang itu tidak boleh mengumbar aib saudaranya. Dia harus tutup aib tersebut dengan rapat. Tapi para ulama rahimahumullah memberikan pengecualian-pengecualian. Tentu ini juga dibangun berdasarkan dalil. Jadi di sana ada perkara-perkara yang dikecualikan yang boleh bagi seseorang untuk mengungkap aib saudaranya. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, "I'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahih syar'i la yumkinul wusul ilaihi illa biha." Ketahuilah bahwa ghibah itu diperbolehkan dengan tujuan yang benar. Ya, dengan tujuan yang benar yang tidak mungkin terwujud kecuali harus dilakukan dengan ghibah. Jadi boleh, ada beberapa hal yang diperbolehkan bagi kita untuk melakukan ghibah. Apa saja itu? Kapan seseorang itu boleh untuk mengungkap aib saudaranya? Al-awwalu, kata Al-Imam An-Nawawi, yang pertama at-tadhallum, mengadukan kezaliman. Ya. Fayajuzu lil madhumi an yatadhallama ila sultan wal qadi wa ghairihima mimman lahu wilayah. Maka orang yang dizalimi dia boleh mengadukan perbuatan, ya, orang yang menzaliminya kepada sultan, kepada pihak penguasa atau hakim atau siapapun aparat yang berwenang, ya, yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Jadi misalnya ada orang yang mengambil hak kita, tentu ini suatu aib. Ya, dia telah melakukan sebuah kezaliman. Apakah kemudian kita harus menutupi aibnya? Jawabannya tidak. Anda boleh mengadu kepada aparat. Si fulan sudah mengambil apa yang menjadi hak saya. Misalnya ada sengketa, ya, jual beli tanah ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijualkan, ya, kita sudah bayar uang, kemudian ternyata orang ini menipu. Ini tentu aib, dia melakukan sebuah dosa, sebuah kemaksiatan. Apakah kemudian kita tutup mata saja, ya, tidak boleh mengungkap aib itu? Jawabannya boleh. Anda ungkapkan aib tersebut kepada aparat yang berwenang untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hak Anda. Maka ini adalah ghibah yang diperbolehkan, membuka aib seseorang, ya, agar apa? Agar hak kita kembali. Kemudian yang kedua, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Ats-tsani al-isti'anatu ala taghyiril munkar." Kita mengungkap aib seseorang, ya, untuk meminta tolong agar kemungkaran itu bisa diubah. Wa raddil 'asi ila shawab, dan mengembalikan pelaku kemaksiatan kepada jalan kebenaran. Ya, misalnya seseorang tahu, ya, ada temannya ini yang suka bermaksiat. Kalau dia yang meluruskan, temannya ini tidak akan terima. Mungkin malah semakin menjadi. Maka boleh bagi dia untuk menceritakan aib saudaranya ini kepada yang lain. Tapi ingat, niatnya adalah agar orang ini bisa memberikan nasihat dan mengubah kemungkaran yang terjadi. Ya, misalnya dia tahu bahwa temannya ini punya teman yang lebih akrab lagi, punya bestie. Maka tidak mengapa kita sampaikan aibnya, ya, wahai fulanah, ini temanmu begini, tolong dinasihati. Maka yang demikian bukanlah ghibah yang dilarang. Tapi ingat, innamal a'malu binniyat. Yang namanya amalan itu tergantung dengan niat. Kalau tujuannya agar orang itu kembali kepada jalan yang benar, maka tidak menjadi masalah. Ini diperbolehkan, bahkan kita dapat pahala. Tapi niatnya, kalau niatnya hanya sekedar ingin, ya, biar orang lain tahu dia ini melakukan keburukan saja, tanpa ada niatan agar orang ini bisa kembali kepada jalan yang benar, maka ini termasuk ghibah yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena niatnya cuma membongkar aib. Tapi kalau niatnya adalah agar ada yang bisa memberikan nasihat, ya,
agar ada yang memberikan masukan, maka yang demikian tidaklah termasuk ghibah yang terlarang. Ya. Kemudian yang ketiga, boleh bagi kita untuk mengungkap aib, ya, dalam rangka meminta fatwa. Meminta fatwa. Kita nggak tahu nih ilmunya bagaimana. Padahal kita sangat butuh bimbingan. Maka tidak mengapa seseorang mengungkap aib, baik itu aibnya sendiri, demikian juga aib orang lain, ya, agar ahli ilm, yakni seorang alim yang dijadikan dia sebagai tempat berkonsultasi, itu bisa memberikan, ya, fatwa yang benar. Ya. Yang namanya hukum itu sesuai dengan gambarannya. Ya, seorang mufti, seorang yang memberikan fatwa, dia akan memberikan fatwa yang tepat kalau gambarannya tepat. Nah, terkadang untuk memberikan gambaran yang tepat ini, kita harus mengungkap aib seseorang. Maka yang demikian diperbolehkan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ats-tsalitsu al-istifta. Yang ketiga, boleh membongkar aib, ya, untuk meminta fatwa. Fayaqulu lil mufti zalamani abi au akhi au zauji au fulan bikadza fahal lahu dzalik. Misalnya dia mengatakan kepada seorang alim yang berfatwa, ya, bapakku telah mendolimiku, suamiku telah mendolimiku, fulan telah melakukan demikian dan demikian, apakah dia berhak untuk melakukan hal tersebut, bagaimana jalan keluarnya? Boleh bagi dia untuk berkonsultasi. Dan ini pernah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, maka penduduk kota Makkah berduyun-duyun masuk Islam. Termasuk salah satu, ya, wanita yang dulu besar sekali permusuhannya terhadap kaum muslimin, yaitu Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini yang disebutkan dalam sebagian riwayat, dia yang memakan jantungnya Hamzah, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah. Dalam peristiwa Fatu Makkah dia masuk Islam. Ya. Kemudian dia konsultasi kepada Nabi SAW. Ternyata Hindun ini punya seorang suami, dan suaminya salah seorang pembesar Quraisy, namanya Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ini waktu masa jahiliyahnya dia adalah gembong kaum musyrikin, pejabat di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Tapi ternyata dia punya satu aib di tengah-tengah keluarganya. Apa aibnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ya, beliau adalah sosok yang pelit kepada anak dan istrinya. Jadi jangan kemudian kita kira orang itu jadi pejabat, punya kekuasaan, kemudian dia adalah orang yang dermawan kepada anak dan istrinya, ya. Ada orang yang dia dermawan sekali kepada orang lain, tapi kepada anak istrinya meditnya luar biasa. Ada nggak ibu-ibu? Ada, buktinya ini ada. Ya. Abu Sufyan orang besar, ya, tapi ternyata dia tidak mencukupi nafkah anak dan istrinya. Maka Hindun mengadukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah sosok suami yang pelit. Ya, dia tidak memberikan kecukupan nafkah untukku dan anak-anakku. Maka bolehkah aku mengambil hartanya secara diam-diam, kata Hindun binti Utbah. Cari solusi ini. Ya, suaminya punya harta yang banyak tapi pelitnya luar biasa kepada anak dan istrinya. Boleh nggak ngambil diam-diam? Coba yang jadi mufti ibu-ibu sekarang. Boleh, kata ibu-ibu. Ya memang boleh, ya. Tapi sesuai dengan kebutuhan, ya. Maka Nabi memperbolehkan Hindun untuk mengambil harta Abu Sufyan sesuai dengan kebutuhan. Boleh nih ibu-ibu jadi mufti, ya. Ya, mufti Masjid Syuhada. Ya, maka ini diperbolehkan seseorang. Namun kata al-Imam, ya, al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan walakinnal ahwat wal afdal an yaqula ma taqulu fi rajulin aw syakhsin aw zaujin kana min amrihi kadza wa kadza. Kata beliau, yang lebih berhati-hati dan lebih utama, namanya nggak usah disebut. Misalnya dia bertanya kepada seorang mufti, wahai mufti, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang suami yang melakukan demikian dan demikian? Nggak kemudian disebutkan siapa suaminya tersebut. Gimana ini mufti kalau ada suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya?
ya nggak perlu kemudian dia sebutkan nama tersebut. Ya, kenapa? Karena yang dibutuhkan itu jawaban. Seorang mufti itu terkadang nggak perlu tahu siapa pelakunya. Yang penting dia tahu apa yang diperbuat. Maka kemudian dia akan keluarkan fatwa sesuai dengan keterangan orang yang bertanya tanpa harus menyebutkan namanya. Ya, maka boleh bagi dia untuk menyebutkan nama, tapi yang lebih berhati-hati kata Imam An-Nawawi bahwa namanya disembunyikan. Kemudian yang keempat, di antara membongkar aib yang diperbolehkan adalah tahdzirul muslimin minasyarr wa nasihatuhum. Yang keempat, membongkar aib seseorang itu untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari kebukaran, ya, dari kemungkaran dan keburukan, dan sebagai bentuk nasihat bagi mereka. Ya. Contohnya kata Imam An-Nawawi, jarhul majruhin minar ruwati wa syuhud. Di antaranya adalah mengungkap aib para perawi hadis. Nah, ini dalam ilmu hadis, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada ilmu jarh ta'dil. Apa itu ilmu jarh ta'dil? Ilmu untuk menilai apakah seseorang ini misalnya dia jujur atau tidak, suka bohong atau tidak, orangnya berpegang teguh dengan agama atau tidak. Ya, aib-aib seperti ini diungkap oleh para ulama. Si fulan bin fulan orangnya tidak amanah. Si fulan bin fulan orangnya suka bohong. Kenapa ini perlu diungkap? Agar yang memegang hadis atau yang membawa hadis itu benar-benar orang-orang yang jujur. Ya, karena hadis itu merupakan amanah. Kalau dipegang oleh orang yang berdusta, bisa jadi dia mengada-ada atas nama Rasulullah. Makanya kita dapati dalam ilmu hadis ada namanya ilmu jarh ta'dil. Dikatakan si fulan ini lemah hafalannya, si fulan ini adalah orang yang fasik, si fulan ini adalah orang yang punya penyimpangan dan lain sebagainya. Demikian juga diantaranya boleh mengungkap aib seseorang dalam masalah musyawarah, ya, fi musaharatil insan wa musyarakatihi wa idaihi wa muamalatihi wa ghairi dzalik. Ya, diantaranya bermusyawarah dalam hubungan pernikahan. Misalnya ada orang yang datang melamar anak kita. Nah, ibu-ibu misalnya punya anak perempuan. Kemudian datang laki-laki ke rumah untuk melamar anak perempuan kita. Maka boleh nggak kita kemudian mencari keterangan tentang siapa laki-laki yang datang melamar? Boleh. Jangan kemudian ya beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu sama sekali latar belakangnya seperti apa. Maka boleh bagi kita ya cari keterangan, tanya teman-temanmu siapa, kemudian kita tanya teman-temannya si fulan ini bagaimana. Kenapa? Karena dia akan menjadi suami bagi anak kita. Maka yang demikian bukanlah riba ketika ada orang yang mengungkapkan. Ya, misalnya kita nanya kepada temannya, gimana menurutmu si fulan? Karena si fulan ini datang ke rumah untuk melamar putri kami. Lalu orang yang ditanya membongkar aibnya, Pak, si fulan ini Pak, memang kelihatannya bagus di medsos, Masya Allah Pak, tapi sesungguhnya dia begini. Maka yang demikian bukanlah ghibah yang dilarang. Kenapa? Ada kemaslahatan. Jangan sampai orang itu salah menjodohkan anaknya. Ya. Maka yang demikian diperbolehkan. Maka kata beliau di sini, wa yajibu ala musyawar an la yukhfiya halahu. Maka orang yang diajak bermusyawarah tadi yang ditanya, nggak boleh dia menyembunyikan. Justru dia nggak boleh menyembunyikan. Kalau orang ini punya aib yang itu bisa membahayakan bahtera rumah tangganya ke depan, tidak boleh dia sembunyikan. Misalnya orang ini penyuka sama jenis. Tanya, ini gimana menurut kamu? Temanmu ini datang ke rumah untuk melamar putri saya. Pak, dia penyuka sesama jenis. Itu harus dia ungkapkan. Justru nggak boleh dia kemudian menyembunyikan hal tersebut. Namanya dia berkhianat. Ya. Maka tidak semua mengumbar aib itu salah. Ketika memang dia ingin dia ditanya tentang aib seseorang yang ini akan menjalani hubungan pernikahan, maka wajib bagi dia untuk menjelaskan ya keadaan yang sebenarnya. Nggak boleh kemudian dia sembunyikan. Ya. Kemudian diantara yang disebutkan, kita ringkas saja apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, yaitu ketika ada orang ingin belajar agama kepada tokoh yang menyimpang. Ada orang yang dikenal sebagai tokoh agama, tapi pemahamannya menyimpang. Dia punya pemahaman yang sesat.
Ya, beberapa waktu yang lalu sempat viral ya, Walid itu ya. Ibu-ibu tahu nggak itu video Walid ya? Dewi nak nikah sama Walid gitu ya. Dia tokoh penyimpang misalnya, dia memanfaatkan jamaahnya untuk melayani syahwatnya, atau dia menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka kita nggak boleh kemudian melihat ada kaum muslimin datang kepada tokoh agama ini untuk belajar agama, lalu kita tidak ingatkan. Nggak boleh. Kita harus ingatkan dia. Ya? Dan itu bukan mengumbar aib yang dilarang. Ya, si fulan ini memiliki pemikiran yang menyimpang. Ya, maka apa? Maka kita sebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Jangan ambil ilmu agama dari tokoh-tokoh semacam ini. Tapi harus disampaikan penyimpangannya apa? Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi mengingatkan kembali tentang pentingnya niat yang ikhlas. Anda itu membongkar aibnya itu untuk apa? Jangan karena hasad. Orangnya nggak menyimpang, tapi karena dia iri. Kok banyak kaum muslimin kok pada belajar ke sana, ya, sementara yang belajar sama dia sedikit. Kemudian untuk menjatuhkan orang tadi, dia sebarkan aibnya. Maka hati-hati. Ya, ini tidak berangkat dari niat yang tulus, tapi dari dengki dan hasad. Ini diingatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Tapi kalau dia bongkar aib tadi, ya, untuk memperingatkan kaum muslimin jangan ambil ilmu agama dari orang semacam ini, maka yang demikian merupakan ghibah yang diperbolehkan. Baik. Kemudian yang kelima, bahwa membongkar aib itu diperbolehkan bagi orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Jadi kalau ada orang yang dia bermaksiat secara terang-terangan, ini artinya dia sendiri yang membongkar aibnya, maka tidak mengapa bagi kita untuk membicarakan aib tersebut. Ya. Seperti orang yang minum khamar secara terang-terangan, ya, di medsos dia minum khamar, atau dia mengambil hak orang lain, melakukan pemalakan secara terang-terangan, ya, dan perbuatan-perbuatan lainnya kalau dilakukan secara terang-terangan, maka boleh bagi seorang muslim untuk membicarakan aib yang dilakukan secara terang-terangan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kata Imam An-Nawawi, lit-ta'rif, untuk identifikasi. Misalnya ada aib atau cacat yang ada pada diri seseorang, misalnya matanya buta sebelah, ya, atau dia lumpuh, atau dia pincang, maka boleh bagi kita untuk mengidentifikasi seseorang dengan kecacatannya tersebut. Misalnya ada dua orang, namanya sama-sama Budi, yang satu biasa, yang satu pincang. Siapa yang datang tadi? Budi pincang misalnya. Maka ini kata Imam An-Nawawi diperbolehkan. Namun apabila dia bisa mengidentifikasi dengan sebutan yang lain, tentu ini lebih baik. Ya, apalagi kalau orangnya tidak suka dipanggil dengan cacat yang tersebut, maka sebaiknya dia hindari. Walaupun memang orang itu pincang, orang itu buta sebelah misalnya matanya, tapi ketika itu tidak disukai oleh dia, ya, itu dijadikan sebagai panggilan, maka dia cari panggilan yang lain. Ya, misalnya Pak Budi yang pertama tinggal di Kota Baru, yang kedua tinggal di Kota Gede. Siapa yang datang tadi? Pak Budi Kota Gede, bukan Pak Budi Kota Baru. Jadi dia cari jalan yang lain yang tidak menunjukkan aib atau cacat pada orang tersebut. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, 6 pengecualian yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Tapi hukum asalnya, kembali lagi kepada hukum asalnya dilarang bagi seseorang untuk mengumbar aib. Dia harus tutupi aib saudaranya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an irdi akhihi raddallahu anhu wajhin nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga kehormatan saudaranya dari dirusak, artinya dia tutupi aib-aib saudaranya, jangan sampai kemudian ini menjadi konsumsi publik, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah, maka Allah akan jaga wajahnya agar tidak tersentuh dari api neraka pada hari kiamat nanti. Jadi barang siapa yang dia berupaya untuk menutupi aib saudaranya, maka nanti Allah akan lindungi wajahnya.
Wajah itu kenapa sering sekali disebutkan dalam hadis? Allah lindungi wajahnya, Allah muliakan wajahnya, karena wajah adalah bagian yang paling mulia dari diri kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lindungi wajahnya, artinya Allah lindungi dirinya dari api neraka. Dia enggak disentuh api neraka. Kenapa? Karena dia menjaga kehormatan saudaranya sesama muslim. Ya. Bahkan tidak hanya di akhirat saja. Di dunia Allah Subhanahu wa taala juga akan tutupi ya aib-aibnya ketika dia menutupi aib orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya sama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dia tidak pernah akan dipermalukan karena aib-aib yang dilakukan, semuanya tertutupi di dunia. Dan di akhirat nanti, kalau dia melakukan kemaksiatan, ya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kemaksiatan tersebut. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, penting sekali bagi kita untuk menjaga lisan kita. Jangan kemudian mudah mengumbar aib sesama muslim. Memang betul ada ghibah yang diperbolehkan, tapi hukum asalnya, kembali kepada hukum asalnya, tidak boleh bagi seorang muslim untuk membongkar aib saudaranya. Hendaknya kita itu, kata Nabi SAW, kepada saudara kita itu kita bertindak seperti sebuah cermin. Ya, Nabi SAW mengatakan al-mu'min ya mir'atu akhih. Seorang yang beriman itu adalah cermin bagi saudaranya. Ya. Apa cermin bagi saudaranya? Idza ra'a fiha aiban aslahahu. Kalau dia melihat ada satu aib pada saudaranya, dia berupaya untuk memperbaiki aib tersebut. Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam Aunul Mabud menyebutkan cermin itu dipakai seseorang untuk melihat bagaimana dirinya, ya enggak? Orang kalau ingin pergi keluar rumah misalnya, dia bercermin dulu, dia lihat penampilannya seperti apa. Kemudian kalau ada kekurangan pada dirinya, dia perbaiki. Cermin itu tugasnya untuk menunjukkan kekurangan dirinya. Tapi ketika orang yang pertama ini, ada orang yang pertama dia pergunakan cermin tersebut, dia tahu aibnya, kemudian dia perbaiki, lalu dia pergi, berganti orang yang kedua. Orang yang kedua bercermin. Apakah cermin akan mengatakan kepada orang yang kedua ini, wahai orang yang kedua, tadi sudah ada orang yang bercermin, dia punya aib demikian. Enggak. Dia tidak jadikan aib itu sebagai konsumsi bagi orang lain. Dia jadikan aib itu hanya konsumsi bagi orang yang sedang berkaca. Maka seperti itulah hendaknya kita dengan saudara kita semua mukmin, menjadi cermin bagi saudara kita yang lain. Kalau memang ada aibnya yang harus kita luruskan, kita perbaiki, maka cukup dia yang tahu. Ya. Kalau misalnya memang butuh orang lain, kita cari orang yang amanah, orang yang terpercaya, dan orang yang memang benar-benar bisa meluruskan. Jangan sembarang orang. Kadang kita pilih, oh ini saya menceritakan ini agar dia memberikan nasihat, padahal ini bukan orang yang tepat. Orang yang mulutnya ember, yang malah menyebarkan aib saudara kita. Jadi berupayalah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah untuk menjadi cermin yang baik bagi saudara kita. Ya. Jangan sampai kemudian justru karena lisan kita membuat ya sesama muslim itu terzolimi. Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Ya, seorang muslim adalah orang yang muslim yang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian pagi hari ini. Ini dari apa yang kita sampaikan, hendaknya seorang muslim dia berupaya untuk menutup aib. Ya, aib-aib dirinya pribadi yang telah terjadi di masa lalu hendaknya dia tutup. Demikian juga aib-aib orang lain yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, terutama yang berkaitan dengan tema kita, ya kami persilahkan. Ya. Silakan ibu-ibu.